Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cara Muda, sahabat guru Indonesia. Berikut ini adalah aplikasi SKP tahun 2022. Ini desain yang kita buat isinya khusus untuk guru. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini, sobat bisa mulai mengisi di bagian isi data SKP di sini. Nah, diisi data-datanya sesuaikan dengan data sobat. Kemudian setelah diisi di bagian ini, sobat klik home, lalu langkah matrik peran dan hasil. Dan ini diisi dulu. Nah, ini untuk khusus guru sudah saya isikan. Tapi umpamanya redaksinya mau diperbaiki tidak ada masalah, disesuaikan saja. Umumnya untuk di bagian matrik ini redaksinya menggunakan kata pencapaian hasilnya, misalkan terwujudnya, tercapainya, terlaksananya, bukan menggunakan kata-kata operasional atau kata kerja. Itu saja kuncinya. Kemudian setelah ini dibuat, nah ini kita perlu bikinkan tabel bantunya. Tabel bantu seperti ini. Jadi ada sasaran kinerja, ada keterkaitan. Keterkaitan ini adalah redaksi yang diambil dari Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 tentang angka kredit dan jabatan guru ya. Usahakan ini redaksinya diambil dari sana. Kalau yang ini boleh-boleh saja kita buat sendiri, tapi keterkaitan ambil dari sana. Kemudian untuk kuantitas kita sesuaikan saja targetnya seperti apa atau indikator kerjanya di bagian kuantitas, di bagian kualitas dan waktu. Kemudian targetnya, misalkan ini untuk kegiatan yang ini, sasaran kinerja ini, kuantitasnya laporan PK, kemudian kualitasnya dihitung persentase, dan untuk waktunya targetnya pakai bulan. Nah, ini bisa disesuaikan nanti jika memang tidak menggunakan redaksi ini. Nah, setelah ini dibuat, baru kita lanjutkan lagi masih di tabel bantu ya, di bagian transisi 1. Nah, di transisi 1 ini nanti adalah SKP yang akan dimunculkan. Pada bagian ini kita cukup memberi nomor 1 sampai 7. Jika memang di sini tidak dipakai maka hapus saja angka yang di sini. Kemudian ini SKP atasan kita ambil dari matrik. Dari matrik yang di sini ya, matrik ini tadi. Ini untuk atasan. Kemudian untuk yang bagian sasaran kinerja ini bisa kita copy juga atau kita ambil dari matrik juga yang di bagian bawah sini. Ya. Pilih mana yang kita akan ambil. Nah, di transisi ya. Nah, adapun butir terkait ini nanti otomatis ya. Otomatis akan muncul apabila kita sudah munculkan sasaran kinerjanya. Kemudian nanti kita juga akan isi di sini angka kreditnya sesuai dengan golongan kita. Misalkan ini untuk 3D angka kredit per tahunnya 19,5. Nah, di SKP tahun 2022 ini enggak lagi pakai pola 2 periode karena sudah full menggunakan PP 30 tahun 2019. Beda dengan 2021 kemarin masih pakai separuh. Ini sudah full. Hanya saja nanti akan ada perbedaan ada di proses konseling dan controllingnya ya. Nah, setelah ini kita isi sesuai angka kreditnya. Kalau lupa ini bisa dilihat di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 ya. Nah, kemudian kita lihat halaman sampul ini otomatis. Datanya juga otomatis terisi. Di bagian bawah ini bisa diisi kalau memang tidak mau menggunakan BKD, misalkan BKN atau Dinas atau Kementerian Agama, bisa dirubah ya, ini bisa dirubah. Nah, kemudian setelah itu sasaran kinerja. Nah, di sasaran kinerja ini otomatis terisi. Yang ini juga otomatis terisi jika kita sudah mengisi di tabel bantu dan transisinya ya. Jika di sini sudah diisi, otomatis yang di bagian sasaran kinerja ini otomatis terisi.
Nah, yang kita isi ini juga sudah otomatis. Yang belum diisi hanya bagian yang berwarna kuning ini. Ini kita isi target-targetnya ya, angka-angkanya. Nah, setelah ini selesai kita isi, nomor akan muncul sesuai dengan yang ditransisi. Kalau transisinya sampai 7, maka nanti nomornya yang muncul akan sampai 7. Kalau dia umpamanya nomor kita lebih, nanti bisa dilihat, dicek di bawahnya ini. Ini bisa nanti muncul di sini ya, di bawahnya ini. Kalau memang kita berikan nomor di transisi, misalkan nomornya di sini 8 gitu ya. 8, maka nanti di bagian sini kalau kita isikan angkanya, nah seperti ini misalkan, dia akan muncul angkanya ini ya. Kalau kita beri angka, kita hapus, dia hilang. Nah, oke ya, seperti itu Bapak Ibu untuk bagian sasaran kinerja. Oke, jadi yang diisi hanya yang warna kuning. Untuk kinerja tambahan kosongkan saja. Selanjutnya setelah sasaran kinerja, kita lihat keterkaitan. Nah, di bagian keterkaitan ini sudah otomatis terisi, tidak ada yang perlu kita isi kembali karena datanya sudah kita isi duluan pada saat di transisi ya. Jadi keterkaitan sudah aman. Di bagian review juga sudah otomatis, jika langkah sebelumnya sudah diisi maka ini pun akan terisi dengan sendirinya. Kemudian di bagian verifikasi juga sama, ini otomatis terisi jika data sebelumnya sudah terisi. Lanjut. Nah, ini baru untuk pemantauan. Jadi untuk langkah awal itu kita hanya membuat sampai di sini. Ini yang di print untuk sampai dengan awal ya, awal Januari. Ini masih 3 Juli karena ini belum dirubah di database. Database harusnya yang 3 Juli ini sudah diganti ya, sudah nggak ada lagi, diganti dengan 2 Januari 2022. Nah ya, yang Juli sudah nggak lagi, ini juga sudah kita ganti 2 Januari 2022 ya. Nah, sudah nggak dipakai. Nah, kita lihat ya di bagian tadi verifikasi. Nah ya, jadi ini yang di awal-awal ya, di awal-awal, di tahun awal, di awal tahun. Nah nanti setelah kita kumpul, jadi yang dikumpul di Januari itu yang baris ini, mulai dari matrik, halaman sampul paling luar ya, matrik, sasaran kinerja, keterkaitan, review, dan verifikasi. Nah kemudian nanti setiap bulannya kita akan laporkan, akan dipantau. Januari kita cek di sini, nah nanti akan dicek seperti ini, targetnya ini, capaiannya sudah seperti apa, ini bisa diisi secara manual ya. Nah ini, jadi setiap bulan akan dikontrol pelaksanaan sasaran kinerja pegawainya, mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan juga setiap 3 bulannya menggunakan form yang ini, yang di bawahnya. Nah ini pemantauan untuk Januari sampai Maret. Nah, ini ditandatanganinya nanti di bulan April, 1 April. Jadi nanti di sini akan dicek rekapan dari targetnya, rekapan realisasinya, di berapa persen pencapaiannya. Nanti bisa dikasih keterangan di sini apa masalah dan kendalanya supaya target dalam satu tahunnya itu bisa tercapai. Jadi per 3 bulan, Januari, Maret, April, Juni, Juli, September, dan Oktober sampai Desember. Nah kemudian setelah dipantau seperti itu, nanti di bulan Desember akan diukur capaian Januari Desember menggunakan yang ini, form yang ini. Nah di sini yang kita isi hanya bagian yang warna kuning ya. Nah, kemudian ada juga di bagian kondisi. Kondisi ini misalkan di sini kita di sini ya, tersusun buku pedoman guru, harusnya disusun selama 12 bulan. Nah, tapi kita hanya bisa menyusun misalkan 1 bulan selesai. Nah, ini kan di sini kondisinya sangat kurang. Padahal ini bagus. Harusnya tersusunnya dalam waktu 12 bulan, tapi kita 1 bulan sudah selesai. Maka kata normal kita ganti dengan kata khusus. Nah, maka di sini akan menjadi sangat baik.
ya. Demikian juga kalau umpamanya targetnya itu sebentar, tapi kita lakukan lebih dari waktunya. Misalkan ini targetnya 12 bulan, sini sampai kita misalkan 13. Nah ini kan menjadi bagus ya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia di sini diganti khusus, dia menjadi masalah ya. Nah jadi cukup. Jadi sekali lagi kondisi normal dan khusus ini untuk kondisi-kondisi tertentu bisa kita gunakan, juga bisa tidak ya, seperti itu. Jadi yang diisi hanya di bagian realisasi dan cek di bagian kondisi itu saja. Yang lainnya sudah terhitung otomatis. Ini untuk capaian ya. Nah jika kita peta nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah langsung setting kertas A4. Selanjutnya di bagian perilaku. Nah, perilaku ini untuk pengisian ini kita bisa lihat di sini. Melihatnya adalah di proses. Jadi karena ini golongan 3D, maka dia guru muda. Untuk melihat penilaian ini kita bisa setting, kita klik home. Di sini ada proses penilaian muda, nah di sini. Nah, di sini bisa dirubah. Angka-angkanya bisa dirubah. Nanti otomatis akan terubah ke situ ya. Kalau umpamanya golongannya lain, bukan golongan guru muda, misalkan di sini dia untuk madya ya, maka kita ganti madya. Misalkan golongan 4. Nah, dia otomatis berubah ya. Nah, setelah itu selain dari perilaku juga akan kinerja. Kinerja ini otomatis kecuali bagian ide baru. Ide baru bisa kita isi, bisa tidak, tergantung kita mempunyai rekomendasi ide baru atau tidak. Kalau nggak ada, nolkan saja. Kemudian untuk yang terakhir adalah laporannya, gunakan yang form terakhir saja ya. Kecuali ada masalah, misalkan di bagian sini atasan belum mau menandatangani ya, kita gunakan yang dua ini. Tapi kalau semuanya aman, gunakan form E1.3, langsung yang ini ya, yang 3 ini. Nah, seperti ini. Inilah kilasan informasi tentang SKP terbaru 2022, pola 1 periode sudah ya, Januari Desember, sesuai dengan PP 30 2019 atau KMA 912 tahun 2021, atau sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.